Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Tegal terhadap rancangan peraturan daerah Kota Tegal tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dibacakan oleh Muhammad Ali Masyuri SAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, yang kami hormati Wali Kota Tegal beserta Wakil Wali Kota Tegal, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Tegal, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkombina, yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional, staf ahli, tenaga ahli, inspektur, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, para kepala badan dinas satuan, direktur RSUD Kardinal, para kepala bagian, direktur BPUD, para camat dan para lurah. Yang kami hormati Ketua Tim Bergerak PKK Kota Tegal, serta rekan-rekan media, para tokoh masyarakat dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rapat paripurna hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan pada pimpinan DPRD Kota Tegal yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan pula kepada seluruh hadirin atas kehadirannya dan kebersamaannya dalam paripurna kesempatan ini. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebagai wujud fungsi penganggaran dan pengawasan, berikut pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap LPP APBD Kota Tegal tahun anggaran 2025. A. Evaluasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercapai 95,94% dari total anggaran atau sebesar 936.404.625.785 rupiah dari target 979.763.203.276 rupiah. Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras eksekutif, namun mengingatkan agar optimalisasi sumber-sumber pendapatan terus ditingkatkan. Kedua, pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 204.994.394 rupiah atau 90,38% dari target. Beberapa pos pajak daerah masih di bawah target optimal, seperti pajak reklame yang hanya terrealisasi 78,93%, serta pajak barang jasa tertentu atau PBJT, jasa parkir yang hanya mencapai 42,02%. Kami mendesak Badan Keuangan Daerah untuk memperketat pengawasan, penertiban, digitalisasi pemungutan pajak guna meminimalisir potensi kebocoran. Ketiga, pengelolaan kekayaan daerah yang dibesarkan menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 106,24% atau 25.045.030.630 rupiah. Kontribusi dari BUMD lembaga keuangan menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113,73%. Sementara BUMD bidang air minum perlu didorong kinerjanya karena realisasinya berada di angka 85,25%. B. Evaluasi belanja daerah. 1. Realisasi belanja daerah tahun 2025 terserap sebesar 82,81% dari pagu
81.860.311 rupiah. Fraksi PKS menyoroti masih adanya sisa lebih anggaran pada pos belanja akibat rendahnya serapan di beberapa komponen. 2. Belanja pegawai tercatat di angka 77,41%. Kami mencatat beberapa tunjangan fungsional ASN dan iuran jaminan sosial memiliki persentase penyerapan yang cukup rendah. Misalnya, belanja tunjangan fungsional ASN sebesar 19,37% dan iuran jaminan kematian ASN sebesar 13,9%. Hal ini mengindikasikan perlu adanya perencanaan penganggaran belanja pegawai yang lebih akurat berbasis data real formasi kepegawaian. 3. Realisasi belanja barang dan jasa terrealisasi sebesar 89,54%. Fraksi PKS meminta agar alokasi belanja barang dan jasa termasuk honorarium tim dan belanja pemeliharaan senantiasa berorientasi pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta skala prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fraksi PKS menyayangkan masih terdapat disparitas antara target anggaran dan realisasi fisik maupun keuangan di beberapa pos belanja. Perencanaan ke depan harus lebih kebijakan. Di tengah efisiensi pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, justru terjadi akumulasi cadangan anggaran pegawai AKLES dan sisa gaji di berbagai OPD yang mencapai miliaran rupiah. Hal ini mengindikasikan kelemahan mendasar dalam perencanaan dan perhitungan formasi oleh TAPD dan BKP SDM yang seharusnya berbasis data tetap atau fixed cost. Anggaran yang tidak terserap ini merupakan opportunity cost yang hilang bagi daerah. Oleh karenanya, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Tegal meningkatkan disiplin perencanaan, mensinkronkan data kepegawaian secara real time, dan mengeksekusi anggaran secara optimal. Dengan perbaikan ini, angka silpa dapat ditekan sehingga anggaran benar-benar menjadi instrumen efektif untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat. C. Apresiasi kinerja. Pencapaian pemerintah daerah Kota Tegal sepanjang 2025 mempertahankan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, merupakan sebuah prestasi yang layak diapresiasi. Boleh aplaus pemerintah Kota Tegal. Terima kasih. Prestasi tanpa catatan BPK ini adalah hasil nyata ketajaman visi kepemimpinan, konsistensi manajerial, serta implementasi langkah-langkah konkret optimalisasi pendapatan daerah yang terukur seperti retribusi pariwisata, parkir, hingga integrasi pembayaran sampah melalui PDAM. Langkah ini memastikan transparansi yang tinggi, menutup celah kebocoran pendapatan, dan mendongkrak capaian kinerja pajak serta retribusi dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2024-2025 mencapai 18,38%. Selanjutnya, penggalian pendapatan daerah Kota Tegal memang harus terus bergeser dari yang semula orientasinya peningkatan pajak dan retribusi menuju optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan pengembangan usaha yang produktif. Pemerintah daerah perlu konsisten menjadikan aset-aset daerah sebagai sumber nilai tambah yang strategis melalui kerjasama pemanfaatan dan penyewaan aset yang belum produktif. Penguatan badan usaha milik daerah, jika optimalisasi aset dan penguatan ekonomi produktif ini terus dikawal, maka peningkatan PAD yang berkelanjutan tercapai tanpa harus menambah beban masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin mandiri dan berkelanjutan di Kota Tegal. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi, izinkan kami menyampaikan hal-hal lain dan juga aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung melalui fraksi PKS sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Tegal untuk lebih aktif menjawab pertanyaan, keluhan maupun masukan masyarakat melalui akun media sosial resmi pemerintah dan perangkat daerah. Di era digital, media sosial bukan hanya sekedar sarana publikasi kegiatan, tetapi juga menjadi ruang pelayanan publik yang cepat, terbuka, responsif,
masyarakat berhak memperoleh jawaban yang jelas atas berbagai pertanyaan yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Keaktifan pemerintah dalam merespon masyarakat adalah wujud nyata pelayanan publik yang prima sekaligus implementasi prinsip keterbukaan informasi publik. Respon yang cepat, sopan, solutif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat partisipasi